Baik, selamat pagi Bapak Ibu kader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih atas waktunya telah disempatkan pada hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Hendra. Saya adalah dokter di Puskesmas Andulu. Pada hari ini saya dan tim saya akan menjelaskan tentang penyuluhan dari pencegahan penyakit tidak menular. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama itu adalah tentang bahaya merokok, kemudian tentang gizi, dan juga dari aktivitas fisik yang selanjutnya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang bahaya merokok terhadap kesehatan. Nah, jadi seperti yang kita tahu, kalau Bapak mungkin sudah tahu kalau merokok itu kan bahan baku utamanya itu tembakau, kemudian dari menjadi rokok, dan dari nantinya dari rokok itu ada beberapa zat kimia yang beracun yang nantinya zat kimia ini dapat berbahaya bagi kesehatan dan dapat merusak tubuh. Kemudian kandungan kimia pada rokok itu terbagi menjadi beberapa macam. Jadi ada jenis-jenis asap rokok. Yang pertama itu ada mainstream smoke atau rokok yang mainstream, kemudian ada side stream smoke. Yang pertama, asap rokok yang mainstream smoke itu adalah asap rokok yang dihisap dan dihembuskan kembali oleh perokok. Jadi ada yang merokok, yang menghisap kemudian dihembuskan kembali. Kemudian yang kedua, side stream smoke, yaitu adalah asap membakar rokok. Jadi sebuah rokok yang dibakar, didiamkan, kemudian asapnya itu yang masuk ke pernapasan kita. Nah, kemudian dari konsentrasi senyawa sendiri, side stream smoke itu lebih berbahaya dibandingkan mainstream smoke. Berarti asap rokok yang dibiarkan menyala kemudian masuk ke pernapasan orang lain itu lebih berbahaya dibandingkan dengan asap rokok yang dihembuskan kembali. Kemudian pada asap rokok tersendiri itu ada beberapa fase. Yang pertama itu ada fase gas, dan kemudian ada fase tar atau fase partikulat. Yang pertama fase gas itu ada fase senyawa CO, kemudian hidrosinat, cyanogen, kemudian ada aldehid, keton, kemudian ada juga polinukleik aromatik hidrokarbon atau PAH, kemudian ada nitrosamin dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada fase tar, yaitu uap dari rokok itu juga ada kandungan airnya sedikit. Kemudian di sana juga terdapat ada nikotin dan juga tar. Nah, nikotin merupakan salah satu jenis senyawa yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah. Nikotin juga nantinya dapat menyebabkan pada perokok ini menjadi kecanduan. Kemudian tar mengandung bahan kimia yang beracun. Nantinya bahan ini juga akan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada paru-paru. Nah, kemudian ada karbon monoksida atau CO, di mana gas ini nantinya dia akan berikatan dengan hemoglobin. Nah, hemoglobin ini adalah bagian dari sel darah merah, di mana dia fungsinya untuk mengangkut oksigen. Ketika karbon monoksida ini berikatan dengan hemoglobin, nantinya malah ikatan untuk mengangkut oksigennya akan berkurang, sehingga ini akan nantinya akan merusak dari pembuluh aspal persen jantung dan dapat merusak jantung. Kemudian yang selanjutnya dari segi perokok itu ada dua, ada yang aktif dan pasif. Nah, untuk yang aktif kan yang melakukan rokok, kemudian pasif kita yang tidak merokok tapi menerima dari asap rokok dari si perokok. Kemudian perilaku perokok itu bisa dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama ada oleh perasaan positif. Oleh perasaan positif itu ketika seorang perokok merasa lebih rileks ketika merokok, merasa lebih tenang, itu juga bisa menjadi faktor pendorong orang merokok. Kemudian juga dipengaruhi oleh perasaan negatif. Terkadang orang ketika stres atau banyak tekanan, dia melarikan diri dengan cara merokok karena ada perasaan positif tadi yang didapat, jadinya dia merokok juga. Yang ketiga itu bisa karena adiktif, jadi dia karena mudah kecanduan, jadi dia terus merokok. Nah, yang keempat ini karena kebiasaan, jadi udah selesai makan atau gimana, udah terbiasa dengan merokok, jadi begitu dia tidak merokok, jadi ada rasa yang kurang. Kemudian, kenapa orang merokok? Nah, orang kan dari kecil sebenarnya belum merokok, tapi kenapa mereka bisa menjadi perokok? Itu bisa dipengaruhi oleh orang tua. Nah, kecil kan nggak tahu rokok itu apa, tapi ketika dia melihat orang tuanya merokok, jadinya dia kayak meniru dari apa yang orang tuanya lakukan. Nah, orang tua juga terkadang cuma bisa bilang, nah kamu nggak boleh merokok karena kamu masih kecil, sedangkan dia sendiri masih merokok. Nah, itu terkadang jadi pengaruh kenapa anaknya merokok. Yang kedua itu pengaruh teman, karena teman di sekitarnya merokok, jadi dia ikutan merokok. Yang ketiga itu faktor kepribadian. Kemudian ada juga pengaruh iklan, misalnya orang tua tidak merokok, temannya tidak merokok, tapi ketika
ketika dia menonton televisi tidak ada iklan yang menayangkan tentang rokok, dia juga bisa merokok dari sana. Kemudian tempat merokok merupakan cerminan dari perilaku dari si perokok ini. Nah, di mana ada tempat umum dan tempat pribadi. Jika di tempat umum kan ada smoking area atau tempat area yang dikhususkan untuk merokok. Nah, orang yang merokok di tempat khusus untuk merokok itu adalah orang yang masih menghargai orang lain. Tapi ketika ada orang yang merokok di tengah-tengah orang lain di dalam gedung, itu adalah orang yang kurang etis dan untuk tata keramanya itu sendiri masih kurang. Kemudian tempat yang bersifat pribadi itu bisa di kantor, di toilet, atau di kamar pribadi. Nah, kemudian apa aja penyakit yang bisa disebabkan oleh rokok ini, faktor risiko yang menyebabkan suatu penyakit ini? Yang pertama itu ada penyakit kardiovaskuler, kemudian yang kedua kanker, kemudian ketiga COPD atau chronic obstructive pulmonary disease, kemudian impotensi pada laki-laki. Ini sebagian kecil dari penyakit yang sering disebabkan oleh rokok. Kemudian yang pertama, kenapa rokok bisa menyebabkan penyakit kardiovaskuler? Karena merokok ini dapat meningkatkan proses pengerasan dan penyempitan arteri. Arteri itu adalah pembuluh darah yang fungsinya menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Ketika kita merokok, maka terjadi pengerasan pada arteri. Nah, ketika pembuluh darah ini kan seperti selang, dia lunak, elastis. Ketika dia menjadi keras, maka proses penyaluran darah ke seluruh tubuh itu terganggu. Nah, di sini karena terjadi penyempitan sehingga jantung pompanya lebih keras, dan ini kan menyebabkan terjadi kerusakan pada jantung. Kemudian bisa juga terjadi penggumpalan darah, karena kan ketika darah melalui ruangan yang sempit, kemungkinan bisa terjadi penggumpalan. Nah, ini juga nanti bisa menyebabkan terjadinya stroke. Kemudian yang selanjutnya ada kanker, khususnya kanker paru. Nah, kanker kerongkongan dan kanker mulut yang biasanya terjadi pada perokok. Kemudian ada beberapa kanker lain juga bisa terjadi pada perokok, tapi yang paling umum terjadi itu adalah pada kanker paru-paru. Nah, jadi kanker paru-paru ini 90%-nya itu adalah diakibatkan perokok atau rokok. Kemudian pada masyarakat yang tidak merokok, hanya 0,5% yang berikut terkena kanker paru. Sedangkan pada perokok, 1 dari 10 perokok itu hampir kebanyakan dalam penelitian itu sudah mengalami kanker paru. Pada saat meninggal mengalami kanker paru. Kemudian mekanisme umum kerusakan paru yang dari masa perokok yaitu bisa disebabkan oleh karena senyawa kimia tadi yang merusak paru-parunya, bisa dari karsinogennya yang menyebabkan terjadinya kanker. Kemudian bisa terjadinya aktivasi imunologi atau respon imun akibat benda asing yang masuk ke dalam paru-paru, bisa menyebabkan terjadinya cedera pada paru-paru. Kemudian selanjutnya bisa juga terjadi chronic obstructive pulmonary disease atau bisa juga emfisema yang disebabkan oleh kerusakan alveoli atau pada paru-paru kita kan ada ruang kecil. Di sana bisa terjadi penyempitan akibat rokok, karena rokok ini bisa menyebabkan terjadinya timbulnya lendir pada saluran pernapasan kita. Banyaknya lendir pada saluran pernapasan kita ini nantinya akan mempersulit proses kita pada saat bernapas, sehingga ini bisa menyebabkan terjadinya sesak. Kemudian untuk yang masalah hipotensi, ini bisa terjadi pada laki-laki seperti tadi, karena rokok itu kan bisa menyebabkan penyempitan pada arteri atau pembuluh darah. Nah, sedangkan masalah ereksi kita mau tegak itu kan memerlukan suplai darah. Nah, jadi ketika terjadi penyempitan, jadinya pada proses ereksi itu terganggu karena suplai darah yang harusnya masuk ke sana itu berkurang, sehingga nantinya untuk ereksinya tidak optimal, bahkan bisa tidak ereksi lagi gitu. Kemudian upaya untuk mencegah perokok itu bisa dari upaya dari keluarga, di luar negara. Kalau dari orang tua, usahakan tidak merokok agar anaknya tidak ikut merokok. Kemudian dari masyarakat juga menggalakkan mulai dari tokoh agama untuk membantu memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya merokok juga. Kemudian berani mengatakan tidak pada rokok dengan cara kita sebagai perokok orang yang sering rokok atau perokok pasif itu dengan tegas untuk memberikan pengetahuan pada yang perokok aktif untuk tidak merokok di tempat umum. Kemudian di kantor
juga kita minta kebijakan kepada pimpinan agar diberikan larangan untuk merokok di tempat-tempat kita seperti di puskesmas atau di kantor-kantor lain itu diberikan peraturan bahwa tidak boleh merokok di sana agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Kemudian ini juga kita tujuannya juga dari kita melakukan edukasi ini juga memberikan konseling kepada para kader juga nantinya agar mengedukasi ke masyarakat nantinya untuk mencegah dari perilaku merokok ini. Mungkin itu untuk Ibu Bapak kader, mungkin ada yang ditanyakan tentang merokok ini? Tidak, apakah sudah mengerti? Sudah mengerti? Kemungkinan nanti begitu turun larangan, nanti Bapak Ibu kader juga mampu menjelaskan tentang bahaya merokok kepada masyarakat sehingga nanti mampu menurunkan jumlah orang yang merokok dan juga nantinya dengan jumlah yang merokok juga akan membantu dari penurunan dari jumlah penyakit tidak menular. Dan sekian dari yang saya sampaikan, semoga dapat diterima. Jadi